2024. Kami, warga Tebet dan Tantas dan sekitarnya, deklarasi kemenangan pasangan calon Presiden RI 2024-2029 berdasarkan data rekapitulasi CWP pada tanggal 2 Maret tahun 2024 sebagai berikut. Paslon 1, Anies Rashid Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar meraih suara 76.328, nilai persentase 51,43%. Paslon 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meraih suara 50.259, nilai persentase 33,87%. Paslon 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Mahmudin dengan suara yang sah 21.820 dengan persentase 14,70%. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara, pada kesempatan yang baik ini semoga Tuhan senantiasa memberi perlindungan dan bimbingannya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang baik dan ini saya ingin hadirkan satu berita yang menarik yang bahkan viral di Twitter ya, tentang saya katakan sebagai pernik-pernik pemilu lah atau pilpres. Walaupun pemilu kita telah berlalu kurang lebih 2 minggu yang lalu, bahkan kampanye kita sudah melampaui waktu yang panjang, yang sudah berlalu di belakang kita. Hiruk pikuk kampanye dan gembira menghadiri dari satu paslon ke paslon yang lain. Ada paslon Anies nomor 1, paslon Prabowo nomor 2, dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo bersama pasangannya. Dan hiruk pikuk itu kita telah lalui 2-3 minggu yang lalu, bahkan 1 bulan yang lalu. Kini kita menunggu hasil, dan hiruk pikuk hasilnya itu juga kita telah melihatnya kurang lebih 2 minggu ini disuguhkan dengan berbagai macam cerita di berbagai media, baik elektronik maupun media sosial, di Twitter, di TikTok dan sebagainya. Di mana hiruk pikuk tuduhan tentang kecurangan masif telah juga dialamatkan kepada pemerintah atau kepada KPU sebagai penyelenggara dan kepada pemerintah Jokowi yang dianggap telah memihak ke salah satu paslon di pilpres maupun partai politik, dan dengan kekuasaan yang begitu besar negara berpihak itu, maka kemudian menimbulkan banyak soal, dianggap sebagai kecurangan, apalagi teknologi Sirekap yang dimiliki oleh KPU banyak menimbulkan masalah dan dianggap menimbulkan banyak penyelundupan suara dari satu paslon yang disebut yang kemudian diumumkan sebagai pemenang oleh lembaga survei. Nah, tetapi dari KPU sendiri secara resmi belum mengumumkan siapa pemenang pilpres dan partai-partai, perolehan partai-partai di parlemen ya, di memperoleh kursi di parlemen maupun sampai ke tingkat DPRD kabupaten kota. Namun saudara sekalian, ada ya kita anggap sebagai pernik, ada berita yang menarik dan viral hari-hari ini, yaitu warga Tebet, disebut sebagai warga Tebet. Tebet adalah satu enklav atau kelurahan atau kecamatan di kota Jakarta Pusat, di DKI Jakarta, yang warganya kemudian mendeklarasikan kemenangan pasangan pilpres ya, di pilpres Anies Muhaimin Iskandar, yang dengan judul Allahu Akbar nomor 1 menang. Nah, itu yang dimuat di Gelora News, saudara sekalian, 8 Maret 2024. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba sebagai hiburan saja, walaupun ini tidak diyakini sebagai sesuatu yang serius. Saudara sekalian, kita coba bacakan di berita yang dikonstruksi oleh Gelora News Go ID ini. Viral di media sosial sekelompok orang yang mengaku diri mereka warga Tebet ya,
tampak membentangkan sebuah spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Akan tetapi dalam spanduk tersebut pasangan nomor urut 1 Anies Caimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Dalam spanduk tersebut tertulis paslon 01 atau nomor 1 Anies Caimin mendapatkan 51,43% suara. Angka itu jauh mengungguli Prabowo Gibran dengan 33,47% suara dan Ganjar Mahfud 14,70% suara. Bisa dikatakan perolehan suara yang ada di dalam spanduk tersebut berbeda dengan perolehan suara yang terakhir kali ditampilkan KPU di situs resminya. Baik di Realcon maupun di Quick Count, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran menjadi orang paling banyak mendapatkan suara secara nasional. Saudara, update hasil Realcon Pilpres 2024 Rabu 6 Maret Anies Caimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Kemudian yang tak kalah menarik dari video tersebut, sekelompok bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut mendeklarasikan kemenangan Anies Caimin di pemilu 2024. Tentu yang mereka tampilkan itu entah informasinya dari mana, mereka tampilkan hasil pemilu nasionalnya, Pilpres nasionalnya, bukan perolehan suara yang di Tebet. Entah mereka mengacu kepada yang apa hasil rekapitulasi yang mana. Karena saudara sekalian di rekapitulasi sudah dihentikan oleh KPU karena terlalu banyak diprotes dan terlalu banyak mengandung masalah, salah input dan segala macam. Bahkan dianggap oleh warga atau warga bangsa ini menganggap bahwa rekap adalah sumber segala masalah kecurangan suara yang ditampilkan di rekap di portal KPU tersebut. Bahkan dianggap portal ini punya server berada di Alibaba di China, ada yang mengatakan di Singapura dan lain sebagainya. Para ahli dan ahli-ahli IT telah bersuara tentang itu dan menganggap para ahli-ahli informasi teknologi itu menganggap bahwa Sirekap adalah sebuah alat propaganda, alat kecurangan yang dilakukan oleh yang dimiliki oleh KPU atau penyelenggara yang seharusnya netral gitu ya, untuk memenangkan satu paslon atau membangun opini bahwa satu paslon telah memenangkan pemilu ini walaupun belum diumumkan resmi dan menampilkan data-data yang banyak bermasalah sehingga dianggap banyak merugikan pihak yang lainnya. Nah, salah satu bunyi dari di video, nanti juga kita tampilkan video itu, bahwa kami warga Tebet mendeklarasikan kemenangan Anies Caimin nomor 1, menang, teriak mereka. Saudara sekalian, ini soal serius atau tidak, tetapi ini adalah suatu cara untuk menghibur masyarakat, warga, terutama warga DKI, tetap setidaknya mereka sendiri tentang menghibur diri dan memberi harapan terhadap kemenangan Anies Muhaimin di Pilpres yang akan datang. Saudara sekalian, memang harapan mereka warga masyarakat seperti itu, tetapi mungkin kenyataan akan sebaliknya, atau Pilpres ini bisa berlangsung 2 putaran, wallahu alam, nanti kita lihat waktu yang akan membuktikannya, karena proses politik juga berlangsung di DPR, yaitu melalui hak angket. DPR rencana akan menggunakan hak angket beberapa partai yang tergabung di pendukung 03 maupun 01 ingin menyelidiki dengan hak itu, ingin DPR mengungkap seluruh kebobrokan pelaksanaan pemilu, kecurangan, dan bagaimana peran pemerintah memenangkan sebuah kecurangan pemilu di belakang itu, dan memenangkan sebuah, apakah membongkar pemerintah untuk yang diduga penyebab sebagai penyebab kecurangan dan kesemrautan pemilu 2024 kali ini. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, kita juga akan melihat bahwa mengapa mereka begitu mengidealkan Anies Muhaimin yang dalam kampanye mereka juga sangat menekankan tentang kesejahteraan masyarakat dan akan menekani tentang harga-harga beras yang mahal dan langka. Saya cerita saudara sekalian di ujung akhir dari video ini, saya sudah 3 hari berkeliling di daerah Pemulang ini bersama istri, dari Indomaret, dari Alfa, dari minimarket keluar masuk untuk mencari beras, tidak ada. Sampai kemarin sore akhirnya kami pergi ke satu toko kelontong yang kecil, punya orang Aceh, mendapatkan beras dengan jualan literan bukan kiloan. Karena kita berpikir kita mau Ramadan, mau puasa, jadi kita menyiapkan beras itu. Akhirnya kita bisa beli dengan angka per liternya itu 14.500.
Coba bayangkan. Jadi bayangkan mungkin per kilonya sudah 16-an ribu. Kalau 16 sampai 70 ribu. Luar biasa mahalnya beras dan langka pula beras premiumnya, saudara sekalian. Tidak ada di toko-toko di Indomaret, di Pamulang ini tidak ada. Kita sudah keliling-keliling 3 hari, nggak dapat. Nah, itu luar biasa dan sepanjang saya hidup di Jakarta ini sejak dari zaman Orde Baru kejadian seperti ini terjadi di masa kebobrokan kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo ini. Mudah-mudahan pergerakan rakyat menyadari ini sehingga rakyat berpikir bahwa harus turun ke jalan untuk mengakhiri mengakhiri kepemimpinan rejim sekarang ini, karena ini sangat memberatkan rakyat. Bukan hanya rakyat ini, tapi kita saja mencari berasnya sudah susah. Membeli gula sebelum saya ke Ternate 1-2 bulan yang lalu, kurang lebih 1 bulan lebih yang lalu, hanya dijatah 1 kilo, tidak boleh beli lebih dari 1 bungkus. Bayangin, negeri ini sudah jadi apa? Itulah yang, tapi oleh Jokowi yang anggap pandang enteng aja, tidak peduli dengan rakyat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi rakyat sadar betul bahwa tidak boleh mengikuti pemimpin yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.